واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yang maknanya berbagai macam syirik besar. Berbagai macam syirik besar. Sebelumnya ana kemarin pas ke Masjid Uswatun Hasanah di daerah Cengkareng, di situ mulai ada juga kajian rutin Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah. Beliau menerbitkan buku beliau, mungkin yang terbaru kali ya, dan itu yang akan dibahas kayaknya di masjid tersebut, 25 dosa syirik kalau nggak salah nama. Itu bagus banget ya. Kita butuh buku-buku yang menghimpun dosa-dosa syirik, karena kan selama ini apa aja syirik itu termaktub di kitab tauhid, tapi secara apa ya, tidak secara tertib urutan syirik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di kitab tersebut alhamdulillah disebutkan 25 dosa syirik ya. Tapi sepertinya nggak diperjualbelikan, dia disebarluaskan aja. Ya, Ustaz Sofyan Khalid Rurai itu anda lihat, beliau ada beberapa kitab karya beliau, tapi memang nggak pernah diperjualbelikan, selalu diberikan ke orang-orang audiensnya. Ya, semoga bermanfaat insyaallah. Coba bisa antum cari kalau misalnya nanti ketemu, ya, atau minta langsung, karena beliau ada di Cilangkap ini, di Cilangkap dekat di daerah Malaka situ. Ya. Pernah sholat dia, pernah sholat di masjid beliau, pernah sholat di masjid. Ya, baik. Berbagai macam syirik besar. Pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan dalam kurung mencari berkah? Enggak, ini terjemahannya enggak bisa begitu. Meminta bantuan atau mencari berkah itu beda. Meminta bantuan atau di sini dalam kurung mencari berkah dari mereka yang mati atau mereka yang tidak hadir, gaib. Taib, lafal pertanyaan di kitabnya asli mana? Hal nastaghitsu bil amwati wal awil ghaibin? Hal nastaghitsu bil amwati wal ghaibin? Bolehkah kita beristighatsah? Nah, di sini antum bedakan istighatsah dengan tabarruk, beda. Ya enggak? Istighatsah itu talabul ghaus atau talabun najat minal musibah atau minal masyaqqah. Ada juga istilah isti'anah. Jadi ada istilah istighatsah, isti'anah. Mana yang lebih umum? Isti'anah lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah lebih khusus. Bedanya di mana? Isti'anah itu lebih umum. Istighatsah itu ketika musibah sudah tampak atau sudah terjadi, itu istighatsah. Ya. Talabul ghaus, minta keselamatan dari musibah. Ya. Bolehkah kita beristighatsah kepada para mayit atau kepada al-ghaibin, orang-orang yang gaib? Gaib ini yang tidak hadir, tidak ada, walaupun orangnya hidup tapi tidak hadir. Boleh atau tidak? Maka jawabannya sebagaimana berikut. Jawaban tidak. La nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh melakukannya. Tidak boleh beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati atau orang masih hidup namun gaib bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 20 sampai 21.
Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, yang mereka doakan, yang mereka minta kepada selain Allah, berhala mereka minta sebagai berhala, itu la yakhluquna syai'a. Berhala-berhala tersebut tidak dapat menciptakan sesuatu pun, membuat sesuatu pun tidak bisa. Dan kenyataannya wahum yukhlaqun. Kenyataannya mereka diciptakan makhluk gitu loh. Jadi sama aja sama antum gitu. Amwatun ghairu ahya. Argumentasi dari Allah berikutnya, amwat, mereka itu benda mati. Ini lebih buruk lagi gitu loh. Ghairu ahya, tidak hidup. Ya kalau mati bisa ngapain dia? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya nanti akan dibangkitkan. Afwan, di sini wa ma yash'urun bisa kembali ke orang-orang yang para penyembah. Mereka enggak tahu nanti bagaimana dibangkitkan dalam keadaan berbuat syirik. Di mana syahid dari dalil ini untuk hukum meminta bantuan kepada orang yang sudah mati atau yang tidak hadir, yang tidak hadir? Menunjuk orang yang sudah mati, amwat, tidak hidup. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ajib, orang banyak yang dibalikkan logikanya. Waktu kiai ini masih hidup, mereka para pengikutnya enggak minta-minta. Tapi pas sudah mati malah minta-minta. Gitu loh. Kan bodoh itu. Itulah syaitan membuat orang, syirik itu telah mengkhianati akal pikiran manusia gitu. Orang semakin syirik semakin bodoh dia. Ya. Tapi kemudian kata Allah Ta'ala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, Rabb kalian, lalu Allah perkenankan untuk kalian. Jadi istighatsahnya minta kepada Allah. Dan istighatsahnya itu enggak perlu antum harus mengadakan event istighatsah kubro. Ya, terus habis itu ada di baliho di pertigaan jalanan besar. Istighatsah kubro. Ada Ustadz Hasan Al-Jaizi lagi. Pakai kacamata hitam. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Istighatsah kubra, istighatsah besar. Ya, terus ada nama-nama tercatut di situ. Ya, Habib Hasan Al-Jaizi. Habib Abu Rahmat Al-Celecepih. Ya. Habib Sultan Keranggan. Enggak perlu seperti itu. Karena secara individual kita bisa beristighatsah kepada Allah. Bisa langsung minta sama Allah. Thalabul ghaus, minta pertolongan dan keselamatan dari musibah ini kepada Allah. Justru itu lebih afdol dan lebih menjaga tauhid. Kita jangan menunggu momentum untuk bertauhid, tapi dari sekarang kapanpun bertauhid. Nabi SAW bersabda, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Wahai Hayy, ya yang maha hidup Allah Ta'ala. Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Maknanya Qayyum itu yang mengurusi seluruh makhluknya, dan dia berdiri sendiri dan mengurusi seluruh makhluknya tanpa kecuali. Itu Qayyum, Qayyumus samawati wal ard. Bi rahmatika, bertawasul dengan rahmat engkau ya Allah, astaghits, saya memohon pertolongan kepadamu dari hal-hal yang tidak saya inginkan gitu. Maka ada lanjutannya di beberapa riwayat, aslih lana sya'nana kullaha, ya kan? Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Enggak, itu kalau enggak, aslih li sya'ni kullahu. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain.
Itu kan doa zikir pagi petang. Masa nunggu weekend dulu baru istighotsah kubro? Syekh Abdul Razak dalam kajian beliau juga menyebutkan di antara doa yang perlu seorang muslim sering melafalkannya adalah selain zikir pagi petangnya, doa zikir mutlaknya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Dan ini alhamdulillah sejujurnya lafal zikir ini yang di antara yang paling sering Anda minta sama Allah. Ya hayyu ya qayyum. Dua nama tersebut sudah menunjukkan Allah Ta'ala maha hidup, nggak akan mati. Qayyum, Allah maha mengurus. Lihat, langsung tawakal sama Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, saya beristighatsah. Jadi istighatsah itu amalan harian bagi ahlu sunnah. Tapi amalan seasonan, musiman bagi ahlu bid'ah. Baru istighatsah kubro, baru datang dia. Itu pun tergantung dengan Habibnya siapa. Kalau yang datang Habib Hasan Al-Jaizi nggak ada siapa itu, sanadnya dari mana gitu. Iya, padahal sanadnya dari Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Dan Allah maha kuasa atas itu. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan diserahkan urusanku kepadaku begitu aja tanpa penguasaan dari Allah sekejap mata pun. Karena memang kalau misalnya urusan kita sekejap mata jadi dihamparkan kepada kita, ngandelin diri kita, nggak bisa, wallahi nggak bisa. Contoh, kita kalau tidur, siapa yang mengurusi peredaran darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nafas pun kita nggak bisa ngurus. Coba sekarang antum urus tuh napas antum, cari sendiri tuh napas. Allah tidak sediakan udara buat antum. Mai bisa nggak? Tarfata ain, sejenak aneh nggak bisa. Tapi kemudian orang-orang yang jahil dan diajarkan oleh orang-orang jahil, mereka malah beristighatsah kepada selain Allah, yaitu kepada mayit atau kepada orang-orang yang masih gaib bagi mereka. La haula wala quwwata illa billah. Itu syaitan mengatakan, wala udhillannahum, aku pasti akan menyesatkan mereka. Masya Allah. Kemudian kata Allah juga, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la'anahullah. Yang mereka minta-mintakan itu justru setan. Ya Allah Ta'ala laknat. Jadi setan itu mereka akan mendapatkan energi dan kekuatan dengan pengagungan manusia terhadap mereka, ikhwan. Ketika kita menganggap setan itu kuat, maka setan senang. Ketika kita melakukan bid'ah dan justru yang kita minta itu pada hakikatnya adalah setan, maka mereka akan merasa senang dengan itu dan mereka akan semakin fazaduhum rahaqa, menambahkan kesesatan di tubuh umat ini. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Ingat tadi ada istighatsah, itu pertanyaan tadi. Sekarang hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? Boleh enggak kita beristi'anah? Isti'anah artinya minta pertolongan. Apa bedanya minta pertolongan dengan istighatsah? Beda. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Isti'anah ini lebih umum, meminta pertolongan akan suatu hal yang belum terjadi, itu masuk ke istighatsah atau isti'anah? Isti'anah. Iya, istighatsah itu meminta perlindungan. Jadi ada apa? Isti'anah, ada isti'adzah, ada istighatsah. Gitu ya. Ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighatsah. Isti'anah meminta bantuan atau pertolongan secara mutlak, apapun itu bentuk bantuannya. Baik bantuan terhadap hal yang sudah terjadi, musibah yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Atau membantu secara positif aja, misalnya. Pak, ambil pulpen dong Pak. Ini maksud kenanya isti'anah, istighatsah atau isti'adzah? Isti'anah. Kin, tolong dong tutup pintu. Ini isti'anah. Tapi kalau misalnya ana digigit anjing,
Ana digigit anjing. Terus ana bilang, Kin, ana digigit anjingin. Gigit dia, Kin. Nah. Gigitin. Ya, ini apa nih? Isti'anah juga iya minta tolong, tapi masuknya ke apa? Istighatsah. Meminta keselamatan dari musibah yang sedang mendera. Gitu ya. Terus habis itu Ikin marah, yang digigit ana juga digigit sama dia. Kemudian ada anjing lari menuju ana, ngejar ana. Kin, tolong lindungin ana, Kin. Nah, ini namanya isti'anah ya, tetap isti'anah, tapi isti'adzah, meminta perlindungan. Paham gak bedanya sih? Gitu. Jadi biasanya meminta perlindungan itu biasanya, nggak selalu, untuk hal-hal yang belum terjadi namun dikhawatirkan terjadi. Dan istighatsah biasanya meminta keselamatan dari musibah yang sudah mendera biasanya, tapi nggak selalu, kadang-kadang sama juga sama isti'adzah. Itu. Tapi semuanya ini masuk ke dalam kategori apa? Isti'anah. Oke, sampai sini paham ya bedanya? Nah, kemudian kata beliau, hal tajuzul isti'anatu bighairillah. Boleh enggak kita minta tolong kepada selain Allah? Maka kata beliau, la tajuz, tidak boleh. Ya. Ya, ini sebenarnya perlu rincian ya, tapi enggak, kita mujmal aja enggak apa-apa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Juga kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah pada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Dan isti'anah di sini masuk ke dalamnya isti'adzah dan istighatsah. Isti'adzah dan istighatsah. Maka mintalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya untuk urusan duniawi yang dimampui oleh manusia, boleh nggak kita minta sama dia? Boleh nggak kita isti'anah pada dia? Ya boleh-boleh aja dari segi tauhid ya. Selama dia mampu, ya boleh. Kin, tolong Kin, ambilin pulpen. Ini isti'anah, nah ini boleh. Jangan kemudian didalilkan dengan dalil ini. Ini salah. Ya. Ada pulpen tergeletak ngeglosok di situ. Waduh, saya nggak bisa ke situ deh. Ya Allah, tolong ambilkan pulpen itu. Ya nggak bisa, nggak kayak gitu. Ini kalau minta sama Ikin, tolong Kin. Ini isti'anah juga, tapi ini isti'anah bukan dalam konteks syar'i, melainkan dalam konteks urf atau kebiasaan biasa, tabi'i ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam meminta tersebut ada tahqir lin nafs, penghinaan terhadap diri kita terhadapnya, ini baru yang dilarang. Dan ini yang masuk ke dalam hadis idza sa'alta fas'alillah, yaitu permintaan atau permintaan tolong atau permohonan yang di situ ada sisi merendahkan jiwa, maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Ya, misalnya antum nyari ke donatur untuk pembangunan masjid atau pembangunan yayasan, ya, antum kemudian minta ke donatur tersebut dengan laga ngeblungkuk, kemudian merendahkan diri antum, nggak boleh. Mintalah dengan cara biasa aja. Kalau misalnya orang peminta-minta kan, assalamualaikumnya aja itu sampai yang tidak ada matnya dimatkan. Assalamualaikum. Itu kayaknya orang udah kayak ingat azab kubur gitu. Kumnya itu kum panjang jadi mat wajib muttasil itu 6 harokat. Ya. Itu apa? Karena ada sisi apa? Minta-minta ada tahqirun nafs. Ini yang termasuk dalam hadis. Kalau minta-minta sama Allah, yaitu permintaan yang di situ ada sisi ubudiyah, nggak boleh sama manusia, sama makhluk nggak boleh. Ya kan? Kalau orang minta-minta kan di jalanan kan kayak gini, ini kan ada sisi ubudiyah, ya kan? Ada sisi apa? Dirinya itu direndahkan, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya.
Walaupun memang kalau misalnya minta sesuatu kepada manusia ada adabnya. Ya, kayak misalnya terhadap orang Jawa misalnya harus pakai bahasa kromo inggil atau gimana ya itu ya, tapi itu nggak ada ubudiyahnya. Insyaallah nggak ada ubudiyah. Nggak ada sisi penghambaan diri ya. Merendahkan diri kepadanya enggak. Oke. Ada apa? Perbincangan orang-orang sepuh memang kayak gitu. Kadang-kadang ya karena beruzur. Oke. Kemudian soal berikutnya. Hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh beristi'anah memohon pertolongan kepada al-ahya? Ini kepada orang-orang hidup. Ya. Orang-orang hidup ya, bukan makhluk hidup ya. Maksudnya di sini orang-orang hidup. Naam. Boleh. Fima yaqdiruna alaih. Yang bisa, yang mereka mampu, makhluk hidup ini mampu, manusia ini mampu. Dan ini tidak termasuk ahya, maksudnya adalah manusia hidup. Selain itu jangan minta tolong sama selain maksudnya manusia hidup. Hah? Nggak apa-apa. Ini isti'anah. Iya. Tapi kalau bisa pijat sendiri Pak. Iya, boleh. Minta tolong sama istri mijitin, nah itu bagus. Iya. Nanti ada feedbacknya, uang belanjaan, nah itu juga isti'anah. Selama dimampu boleh. Kalau nggak dimampu nggak boleh. Pak Neman, tolong dong, rezeki saya seret, lancarin rezeki saya. Ini syirik. Nah, jadi ahya ini hanya manusia yang hidup. Nah, kalau selainnya jin yang hidup nggak bisa, walaupun dia ahya juga. Hah? Gaib, ya. Di sini kan ahya, makhluk hidup. Manusia hidup maksudnya. Lah yang gaib, bukan manusia, binatang. Antum gimana cara isti'anah sama binatang? Itu bukan isti'anah, enggak, bukan isti'anah yang ini. Kan pakai lafal isti'anah. Mbak, tolong dong anterin jajanan saya, nggak mungkin. Mbak, apa kuda? Wahai kuda, tolong saya mau numpang dong. Orang bilang ini konslet kayaknya dia. Dia isti'anah sama kuda. Iya, kuda makhluk hidup, tapi nggak bisa diajak ngomong, ya kan? Malah kebalik kadang-kadang, malah justru sebagian dari pemuda sekarang minta tolong sama manusia hidup, tapi dengan sighah monyet atau jin. Nyet, bawa ini. Monyet bawain. Ya, kalau ini nggak masuk sini ya, masuknya ke akhlak ya, nggak ada akhlak gitu ya. Jadi selama dimampu boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas al-birr wat taqwa. Ya, kebaikan dan ketakwaan. Sebagian ulama menafsirkan al-birr ini adalah ketaatan atas perintah Allah. Takwa, ketaatan menjauhi munkar. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Saling ta'awun di situ. Membangun masjid ta'awun, masuk ke dalam amalan al-birr. Ini berarti ketaatan ma'ruf. At-taqwa, saling ta'awun dalam ketakwaan, yaitu misalnya menasehati orang dari kemaksiatan. Ya. Atau sweeping rumah makan yang masih buka di bulan Ramadan siang hari. Ini yang layak melakukannya adalah sebenarnya waliul amri. Ya, jadi jangan nunggu ormas yang melakukan, harusnya waliul amri yang menegaskan. Kalau Pak RT atau Pak RW punya otoritas nggak untuk ngecek ini? Punya ya? Iya. Jangan nunggu ormas. Ntar ormas yang melakukan malah dipermasalahin. Ya. Jadi ini termasuk ta'awun ala taqwa juga, mencegah orang dari maksiat. Berkata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka berarti ta'awun itu merupakan hal yang masyru' dalam Islam.
Tapi isti'anahnya hanya kepada manusia yang hidup dan mampu untuk menunaikan apa yang bisa dia lakukan. Kalau nggak mampu nggak boleh. Ya, bisa nggak kamu sekarang antar saya? Gimana caranya? Terbang? Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi bahkan ada juga yang menganggap itu bisa selama itu wali bisa terbang dia. Alhamdulillah. Ya, itu khurafat. Baik, udah berapa menit ini? 25? Masya Allah, 5 menit lagi. Hah? Lo dikira baru berapa menit, Pak? Kita nazar dulu, nazar. Bolehkah hal yajuzu an-nazar li ghairillah? Boleh enggak kita bernazar kepada selain Allah? Bagaimana nazar kepada selain Allah? Nazar itu adalah antum mengucapkan sebuah janji dengan pelafalan nazar kepada Allah, itu nazar. Sebagian ulama mengatakan janji kepada Allah dengan nazar kepada Allah itu beda. Janji kepada Allah hanya berjanji biasa, yang kalau dia langgar dia hanya berdosa dan tidak ada kafarah. Tapi kalau misalnya nazar dengan lafal nazar, dan jika dia melanggarnya atau ingin menonaktifkan nazar tersebut, dia harus menunaikan kafarah. Itu bedanya nazar dengan janji kepada Allah. Itu kata sebagian ulama dan semoga itu yang lebih sahih. Jadi kalau antum bilang ana janji nanti kalau misalnya habis lulus, ana janji deh ana bakal puasa Senin Kamis selama 1 tahun. Taib lafalnya apa di sini sifahnya? Wa'ad, halif janji biasa. Tapi kalau misalnya sampai lafal nazar, pokoknya saya resmi bernazar. Walaupun lafal nazar doang, bukan bernazar kepada Allah. Saya bernazar, sudah masuk ke bab nazar. Saya bernazar, saya akan puasa Senin Kamis setahun kalau misalnya saya berhasil melepas kejombloan saya, misalnya. Iya, iya kan gitu. Bagaimana kalau misalnya nazarnya begini? Saya bernazar setelah nanti saya melepaskan kebujangan 3/4 saya bakal puasa Senin Kamis selama 1 tahun. Kebujangan 3/4 itu apa maksudnya? Istri masih 1. Karena kan sholatnya 4. Jadi masih 3/4. Jadi masa sisa 3/4. Itu kalau seperti itu kira-kira nazarnya sah nggak? Sah karena itu ma'ruf, mafhum, dan dia bermaksud dengan mengatakan kalimat tersebut. Iya, begitu. Jadi nazar hanya kepada Allah. Tapi kalau dia nazar kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, saya bernazar demi Kiai Fulan, maka ini syirik, bahkan bisa menjadi syirik akbar karena seolah-olah ini dijadikan sebagai sesembahan. Ya, jadi nazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Jawabannya la yajuz. Tidak boleh bernazar kepada selain Allah. Tidak boleh bernazar kecuali hanya kepada Allah saja. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada firman Allah, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ini perkataan dari ibunya Siti Maryam. Ya, istrinya Imran. Ya Rabb, saya bernazar kepada Engkau apa yang ada di perut saya, dan nazarnya itu nanti anak di perut saya menjadi seorang muharrar. Muharrar ini kalau bahasa sekarang adalah marbot masjid. Tapi di zaman dulu itu marbot masjid itu adalah semulia-mulianya orang. Dia yang betul-betul tinggal di rumah ibadah saja. Muharrar, betul-betul ditempatkan di situ selamanya seterusnya sampai akhir hayatnya. Menjadi servis untuk masjid, untuk rumah ibadah. Muharrar ketika itu. Beda dengan orang sekarang. Marbot itu malah dianggap sebagai pekerjaan yang kurang gitu apa. Ya marbot gitu kan. Masa depan madesu. Masa depan suram. Enggak, malah bahagia. Marbot itu yang sekarang merangkap menjadi muazin. Muazin itu lebih afdol daripada imam dari segi pahala loh. Karena orang-orang yang datang ke masjid tersebut karena azan dia, pahalanya ngalir ke muazin. Dan muazin itu selalu datang sebelum waktu sholat. Enggak. Nah kalau muazin datangnya setelah selesai sholat ya bukan muazin namanya, masbuk.
Iya, muadzin masbuk. Iya. Tuh, fadilah jadi ahli azan ya. Masya Allah. Di akhirat, nggak di sini. Ya. Oh, di sini serem. Nah, jadi Muharrar dan itu ibunya Siti Maryam, ibunya Maryam ketika itu ibunya itu berharap laki-laki. Tapi kemudian yang keluar karena ketika itu Muharrar yang tempatnya masjid selalu laki-laki. Allah Ta'ala menjawab gak doanya Siti Maryam? Ibunya Siti Maryam menjawab. Tapi kan namanya juga raja, Allah Ta'ala Al-Malik. Terserah Allah jawabannya bagaimana, itu yang terbaik buat dia. Yang Allah jawab malah tidak sesuai dengan harapan kan? Tidak sesuai dengan harapan ibunya Maryam, tetapi hasilnya jauh lebih baik daripada yang akan diperkirakan oleh itu. Maryam menjadi perempuan yang saleh, ya, diasuh pula oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam yang ketika itu ulamanya masjid tersebut. Dan dari Siti Maryam terlahirlah Nabi Isa alaihissalam. Apakah terfikirkan di pikirannya ibunya Siti Maryam bahwa saya kelak punya cucu seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah? Makanya hati-hati ketika kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala karunia yang mungkin bergeser dari harapan kita. Yakin deh pilihan Allah itu pasti lebih berhikmah daripada prediksi kita. Iya gitu. Jadi apapun kita nih, nasib kita sekarang bagaimana, antum nggak tahu bahwa di situ ada hikmah yang besar. Jadi jangan protes ke Allah. Kemudian kata Nabi SAW, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah atau kontennya ketaatan, maka ia wajib untuk mentaati Allah Ta'ala. Namun barang siapa yang nazar, konten nazarnya itu kemaksiatan, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh. Pokoknya saya kalau ini saya lulus nih, saya bernazar kepada Allah, saya pilokin semua baju murid dan juga guru-guru. Ini maksiat. Dipilok kan, piloknya kan zaman siapa ya? Lulus STM tuh biasanya. Wah, dipilok budut ya. Dan banyak tuh, wah, kantor-kantor dipilok, terus dicat rambutnya, masya Allah, norak banget. Ilmu nggak seberapa, lulus juga pas-pas. Itu guru juga terpaksa lulusin. Ini anak kalau di sini terus bakal berabe, sekolah rugi. Iya, cepat-cepat aja dah lulus. Gitu. Bahagianya itu kayak udah dapet tiket pintu surga yang 8 jumlahnya. Senangnya minta ampun, ya Allah. Mohon maaf, ujung-ujungnya bengkel juga kan? Itu ngapain? Ngapa bagi? Masih bagus tukang parfum, Pak. Apalagi ngikutin jejak ipar, Pak, masih bagus. Ini bukan gibah ya, bukan gibah ini. Orangnya ada di sini. Iya. Jadi emang untuk menyegarkan kajian harus ada yang dibully. Tapi bernazar maksiat tidak boleh dilakukan, ya. Dan juga dia perlu melakukan kafarah setelah itu. Wallahu a'lam, cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.